pernah membantu saya di SDM sebagai kepala unit pengendali kinerja. Kemudian tugas paling berat adalah mengaktifkan kembali keanggotaan kita di OPEC tahun 2015. Dan beliau kita percaya sebagai gubernur dari Indonesia. Hampir saja terpilih menjadi sekjen, menggantikan menuliskan Pak Broto, tapi kalah satu suara. Dan sampai saat ini Pak Wawan masih terus berbakti bagi negara dalam peran-peran advisory, baik di Kementerian SDM maupun Kementerian Koordinator Perekonomian. Di BUMN, beliau aktif di berbagai peran termasuk di PGN dan di Pertamina, dan sekarang ini beliau adalah salah satu penggerak dari Indonesia Institute for Energy Economic di bawah pimpinan Profesor Subroto. Itu background Pak Wawan, dan beliau sarjana teknik tetapi memperoleh master dan doktornya di bidang ekonomi, karena itu sangat fasih bicara mengenai ekonomi energi dan juga hal-hal makro yang berkaitan dengan polisi energi kita. Narasumber kedua Pak Feby Tumiwa, sahabat lama dan pejuang renewable energy. 15 tahun lamanya dia aktif sebagai penggerak dan menjadi anggota delegasi Indonesia untuk Konferensi Perubahan Iklim. Kemudian terus-menerus menulis dan bicara di berbagai forum seminar, baik pertemuan nasional maupun internasional. Pak Feby juga menjadi anggota kelompok kerja pendanaan iklim dan bagian dari proses negosiasi internasional untuk Dewan Nasional Perubahan Iklim. Dan beliau sekarang ini menjadi anggota Satuan Tugas Sumba Iconic Island di bawah Kementerian SDM, mudah-mudahan masih, dan aktif sekali memberikan masukan kepada berbagai institusi, termasuk diantaranya UNDP, Bank Dunia, dan USAID. Dua pembicara ini saling melengkapi. Pak Wawan sangat fasih di bidang migas tentu saja, tapi juga ekonomi makro, dan Pak Feby sangat mendalami renewable. Karena itu topik malam ini berjudul apa kabar kedaulatan energi kita, akan mengupas dari dua sisi itu, dan tentu para peserta dan yang hadir ini background-nya bermacam-macam. Karena itu bila kita bisa selesaikan presentasi dalam waktu 40 menit atau 50 menit, sisanya kita bisa mendapatkan masukan juga dari para peserta yang hadir. Sekali lagi kepada para senior, terima kasih untuk hadir di sini, dan kami mengerti tadi Pak Kuntoro akan pamit pada jam 8:15, kemudian Pak Ari juga akan pamit pada jam 8. Monggo nanti silahkan meninggalkan forum. Sebagai aturan kecil saja, mohon nanti kalau narasumber berbicara semuanya di mute, kemudian pada waktu giliran bertanya silakan mengantri lewat forum chat. Jadi nanti saya akan buka antrian, satu batch 5 orang, dan sudah itu kita akan diskusi bersama-sama. Demikian pengantar dari saya, dan sekali lagi terima kasih kepada dua narasumber kita yang terhormat. Kita akan beri kesempatan pada Dr. Widiawan Prawira Atmaja untuk memulai sesi ini. Kepada beliau dipersilakan. Monggo, Pak Wawan. Terima kasih Pak Dirman. Mohon diperkenankan untuk share screen. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa pendekatan saya adalah dari sisi teknokratik. Saya tidak terlalu berbakat bicara dari sisi politik. Jadi mudah-mudahan saya tidak terlalu naif juga. Jadi kalau nanti ada pertanyaan dan kita bisa diskusi. Tetapi pendekatan saya perlu saya kemukakan dari awal adalah saya mendekatinya dari sisi teknoekonomi. Ya, jadi saya mulai adalah karena pertanyaannya adalah ketahanan energi. Jadi saya ingin memulai bahwa kita dalam konteks menghadapi COVID ini punya keterkaitan. Salah satunya adalah dari sisi ekonomi. Dan seterusnya, dan nanti kalau COVID-nya hilang tentunya ekonominya juga mudah-mudahan bisa kembali lagi. Salah satu yang tidak bisa dihindari atau tidak bisa kita nafikan bahwa ekonomi itu butuh berbagai faktor sebagai inputnya. Dan saya akan mulai menyampaikan bahwa energi itu merupakan salah satu faktor penting dari sisi ekonomi ini akan berjalan. Jadi
input bagi produksi, baik barang maupun jasa, tidak ada sesuatu kegiatan ekonomi yang tidak membutuhkan energi, termasuk pada kondisi saat ini, di mana kalau kita melakukan hal-hal online yang sifatnya low touch, tidak ketemu, tidak apa, tapi kita butuh listrik supaya kita bisa bertemu sekarang, dan listrik itu datangnya dari sumber daya energi yang dari energi primer dibangkitkan melalui power plant begitu, hasilnya listrik, listriknya jadi memberikan tenaga bagi banyak hal termasuk menyalakan lampu dan komputer kita, IT-nya dan sebagainya dan seterusnya. Sektor energi secara utuh atau secara sendiri, dia juga bukan hanya mensupport ekonomi, tetapi juga dia adalah bagian dari kegiatan ekonomi itu sendiri. Jadi dia memberikan pendapatan, kalau kita punya pendapatan tentunya kita bisa membuat sesuatu gitu ya. Dan kita juga bisa melakukan banyak hal termasuk membangun daerah, terutama daerah di mana sumber energi itu berada di Indonesia, dan juga dari kegiatan ekonomi yang dihasilkan akan memberikan pajak, termasuk hal-hal lain ya, misalnya adalah lapangan kerja, apakah juga menjadi memfasilitasi investasi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi, mendorong industri, ada local content di situ, ada bahan baku industri, misalnya untuk pupuk, untuk petrokimia, dan sebagainya. Saya ingin dari sisi topik kita akan bicara mengenai ketahanan energi, tapi mungkin kita tidak lupakan gitu ya bahwa sektor energi itu terkait dengan banyak hal. Dalam masa-masa ini tentu saja kita harus melihat apa sih ini dampak pandemi COVID-19 secara banyak sisi, termasuk kepada kondisi ekonomi. Apakah dia dilema dari sisi saving life versus livelihood gitu ya. Saya tidak akan masuk ke sana, tetapi saya justru ingin mengambil kesempatan ini untuk melihat kita ini punya kesempatan loh dengan adanya pandemi ini, di mana kita meriset banyak hal, baik itu ekonominya, dan juga kemungkinan besar kalau kita bisa memanfaatkan kondisi ini untuk melakukan kebijakan energi secara baik, kemungkinan ini akan menjadi baik buat kita. Kita sudah melihat bahwa dalam kondisi PSBB atau yang sekarang itu banyak dilakukan, itu langit kelihatan lebih bersih, udara lebih segar, dan sebaiknya bisa nggak sih kita pertahankan ini, terutama dari sisi penggunaan energi kita. Masalah keberlanjutan, kalau kita bisa survive dari pandemi ini, tentunya adalah apakah kita bisa survive dan terus berkembang sehingga konteks kita menyediakan energi untuk pertumbuhan ekonomi ini kita bisa berlanjut seterusnya, termasuk tidak membawa dampak negatif, apakah dari sisi lingkungan atau apapun juga, sehingga di situ ada masalah polusi dan perubahan iklim. Dan yang tidak kalah penting adalah mengatasi kemiskinan, kesenjangan, ketimpangan, misalkan dari sisi akses saja gitu ya, bahwa konteks ini bisa membawa perbaikan bagi banyak manusia kita untuk penduduk Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraannya. Juga kita tidak lupa bahwa kita ini bersaing dengan segala negara yang lain, sehingga masalah daya saing ini menjadi suatu hal yang penting, di mana konteks perekonomian menjadi salah satu kinerjanya, yang selama ini kadang-kadang disebut menjadi salah satu yang membuat neraca perdagangan kita atau neraca berjalan kita itu terjadi defisit, salah satunya adalah dari sisi migas utamanya, karena kita adalah net oil importer untuk hal ini yang seringkali disebutkan kenapa sektor ini atau kontribusi dari sektor ini membuat neraca perdagangan maupun neraca berjalan kita menjadi kurang baik. Oke, jadi topik yang utama yang dari Pak Dirman sampaikan untuk saya untuk menyampaikan adalah mengenai ketahanan energi nasional dalam tanda tanya, karena topiknya demikian. Tapi sebelum ke sana, pertanyaan awal yang mungkin kita ingin jawab sama-sama adalah apakah sektor energi saat ini itu menunjang atau menjadi beban bagi perekonomian Indonesia? Sektor industri sering mengeluh harga energi kita tidak kompetitif, misalnya dari sisi harga gas pipa, gitu ya. Dari sisi APBN juga kadang-kadang kita atau sektor
dari Kementerian Keuangan mengeluh karena subsidi yang demikian besar. Sehingga pertanyaannya adalah bagaimana dengan pengelolaannya. Dan nanti mudah-mudahan kita bisa menjawab secara bersama-sama tentang ketahanan energi nasional itu. Jadi konteksnya adalah saya bukan mengajari, apalagi di sini banyak sekali senior-senior yang ada, sehingga kita mencoba untuk mengupas dengan memulai dari beberapa isu yang saya bisa sampaikan. Saya menyiapkan ada 10 isu yang sebenarnya saya mendekatinya dari sisi permintaan dan pasokan. Ini merupakan suatu banyak pertanyaan, sehingga saya maksudkan penyampaian ini merupakan suatu komunikasi. Jadi ini bukan satu arah, tapi ini komunikasi yang saya fasilitasi dengan pertanyaan-pertanyaan, gitu ya. Yang kita butuhkan dari sisi pasokan energi kan sebenarnya bukan hanya sisi kuantitas, tapi juga dari sisi kualitasnya. Kita ingin menjadi suatu menyampaikan bahwa ini sustainability ini kita punya tanggung jawab untuk generasi penerus, sehingga otomatis kita harus menjaga masalah lingkungan. Contoh-contoh yang bisa saya kemukakan adalah kenapa sih bensin premium itu masih kita gunakan, di mana mungkin hanya sekitar 5 atau 6 negara di seluruh dunia ini yang pakai masih RON 88, di mana hal itu tidak mendukung dari sisi efektivitas mesin, sehingga kemungkinan jadi boros, belum lagi dari sisi polusi particulate matter dan smoke-nya, gitu ya. Terus juga bagaimana dengan penggunaan batu bara? Ya, kita tidak bisa menafikan bahwa dari sisi biaya tanpa, kalau kita tidak memasukkan lingkungan, batu bara itu cukup kompetitif, begitu ya. Sehingga apakah betul kalau kita menggunakan itu dengan sekarang itu murah, tidak membawa dampak yang negatif di kemudian hari? Dari sisi pertumbuhan ekonominya dan jumlah penduduk, kebutuhan industrialisasi, dan sebagainya. Dalam perbandingan konsumsi per kapita, saya punya beberapa tabel, nanti saya kasih lihat aja pada saat waktunya, karena saya takut nanti waktunya tidak pas gitu. Tapi ingin ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Kalau kita bandingkan dengan China, gitu ya, kurang lebih energi per kapita konsumsi kita itu 1/5, 1/4 gitu kali ya dari China. Padahal China itu suatu negara besar yang penduduknya banyak sekali. Pertanyaannya, apakah China itu begitu boros ya sehingga kok konsumsi per kapitanya, dan ini per kapita ya, bukan dari sisi kuantitas negaranya besar. Jadi kalau per kapita, kalau kita bandingkan dengan Singapura, dengan negara maju, dengan penduduk yang penduduk sedikit, mungkin kita kalah ya nggak apa-apa gitu ya. Tetapi kalau dengan China, ini kan sesuatu gitu. Apalagi sampai 1/5-nya. Demikian juga dari segi konsumsi listrik per kapitanya. Pertanyaannya, kalau kita mau seperti China dalam segi artinya kan kita harus meningkat 5 kali. Bukan dari sisi setiap orang mengkonsumsi lebih besar. Tetapi ternyata ini adalah cerminan dari kegiatan ekonomi yang menggunakan energi sedemikian besar. Sehingga kalau keseluruhan energi itu dibagi atas jumlah penduduk, jadi tinggi dia. Jadi konteksnya adalah Cina itu walaupun negara besar konsumsi besar, ternyata produksinya itu tidak hanya untuk penduduknya itu saja. Jadi Cina itu tidak mengandalkan jumlah penduduk sebagai pasar, tetapi dia mengekspor banyak hal. Jadi konsumen dia itu adalah seluruh dunia. Apakah kita bisa mengikutinya? Padahal Cina juga punya keterbatasan dari sisi energi. Dia juga net importer misalnya. Dia net gas importer. Dia punya banyak batu bara dan menggunakan batu bara secara besar-besaran, tetapi dia mengimpor juga banyak batu bara, termasuk dari Indonesia. Dalam konteks itu, saya melihat kenapa ya ternyata konsumsi energi di sektor industri kita itu sejak 2011 menurun. 2018 agak naik sedikit dari 2017, tetapi masih di bawah konsumsi di tahun 2011. Ada sesuatu yang salah di sini. Kenapa kok kalau kita mengharapkan kita bisa membangun seperti China, konsumsi kita itu tidak seperti apa yang terjadi di China. There's something wrong with it, gitu ya. Dan ini merupakan salah satu yang kenapa kita harus melihat energi ini dalam bentuk keterkaitan dari sektor lain, terutama dari sisi
bagaimana energi itu memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi. Saya juga punya chartnya, nanti kita bisa lihat itunya kesemuanya dari situ, tapi sekarang saya akan melanjutkan cara berpikir saya yang saya coba share bersama Ibu Bapak sekalian. Konteks apa ya, Sustainable Development Goals dan sebagainya itu, salah satunya itu kan akses ya. Ya, mungkin kita sudah cukup baik dengan 99% atas definisi yang kita buat sendiri. Apakah itu cukup? Apakah dengan lampu tenaga surya hemat energi itu sudah membuat kita cukup puas bahwa ini loh elektrifikasi? Kalau saya kok merasanya ini kok pre-elektrifikasi ya, karena dari sisi apa namanya, yang disuplai itu sangat relatif kecil sekali, dan mudah-mudahan nanti Pak Fabi bisa mengelaborasi lebih jauh karena beliau yang jagoan lah soal renewable ini. Sementara kebutuhan fossil fuel terutama minyak kita udah sangat meningkat. Kita bukan lagi negara kaya minyak, kita nomor 20 sekian dari sisi cadangan ya dibandingkan negara-negara lain. Ada tabelnya nanti. Cadangannya sayangnya juga terus menurun. Jadi artinya kita tidak cukup baik melakukan penambahan kembali untuk produksi yang sudah dilakukan, artinya kita tidak bisa melakukan eksplorasi untuk menambah cadangan itu, sehingga apa yang kita sudah produksikan itu tidak kita bisa ganti dengan penemuan cadangan-cadangan baru. Sementara di negara-negara lain hal ini terjadi sebaliknya. Nah, kalau udah seperti itu, kan pertanyaannya lagi kepada kita, kenapa sih kok kondisinya sedemikian rupa? Dalam konteks gas alam, hampir sama. Konteksnya adalah sayangnya bahwa sekarang dengan kondisi harga yang murah, baik di minyak maupun di terkaitannya dengan harga energi, saya baru mendengar dari Kepala SKK Migas bahwa harga gas itu LNG sekarang spotnya itu hanya $1,5 per million BTU, lebih murah dari harga kopi yang kita mau gelas kopi. Kemudian ini kondisi LPG 3 kilo tumbuh pesat gitu ya, sebagian besar diimpor, dan yang menyedihkan lagi adalah subsidinya yang semakin meningkat. Kita tahu bahwa sebenarnya subsidi ini untuk orang-orang yang membutuhkan subsidinya. Sayangnya banyak hal yang terjadi adalah sebagian besar konsumsinya juga dinikmati oleh orang-orang yang seharusnya tidak menikmati subsidi tersebut. Saya contoh nih, sebagai orang Jakarta, ada yang namanya martabak menteng. Harganya itu bisa ratusan ribu. Yang beli pakai mobil-mobil mewah gitu ya. Mereka pakai LPG 3 kilo yang disambung sekali 5 biji gitu, terus pakai itu, dan jadi kompornya itu dari ya mungkin saja kita menyatakan bahwa mereka itu adalah UMKM begitu ya, tapi yang menikmati dan sebagainya itu, dan there is something that is not right gitu buat saya. Ya. Bagaimana dengan batu bara? Batu bara ini juga gimana gitu ya, kita agak susah walaupun di bagian negara-negara lain itu membatasi, tetapi kita yang katakanlah memang punya gitu dan kita mengekspor secara cukup besar. Pertanyaannya adalah, apa betul kita mau memanfaatkan sedemikian besar sehingga pembangkit listrik kita itu harus lebih dari 60% menggunakan batu bara. Dan ini merupakan pertanyaan bagi kita semua. Bagaimana kondisi ini kita akan lanjutkan atau seperti apa nantinya? Mengingat bahwa sebenarnya kalau kita ingin mengatasi kondisi lingkungan, mau tidak mau ya harusnya energi terbarukan yang menjadi arus utama dari pengembangan pasokan dari supply energi, primary energy ini. Dan itu sebenarnya bukan saja sudah ada di rancangan atau di rencana umum energi nasional kita yang di-draft dari undang-undang energi, tetapi juga dengan bahwa negara ini yang sudah diratifikasi oleh parlemen sudah atau menjadi bagian dari penduduk dunia yang akan berkontribusi untuk mengurangi emisi CO2. Gitu ya. Konteks ini semua menyebabkan banyak hal. Saya bukan tipe orang yang mengatakan bahwa
impor atau net oil importer atau apapun udah suatu yang jelek gitu ya. Kondisinya adalah banyak sekali negara yang tidak punya sumber daya, tetapi neraca perdagangannya atau current account deficit-nya itu tidak ada masalah walaupun dia harus mengimpor 100% dari kebutuhan energinya. Ini sebenarnya presentasi saya, nanti kita bisa kembali mengenai ketahanan energinya itu sendiri, tapi mungkin kalau boleh masih ada waktu, kita masuk ke yang beberapa chart yang mungkin kita bisa untuk dipakai untuk mendukung apa yang barusan kami sampaikan. Tetapi mungkin saya, ini 2 slide terakhir ya. Di dunia nih Pak Swabi juga jagoannya bahwa terjadi transisi yang ada akselerasi penggunaan energi terbarukan yang bersih, yang semakin kompetitif. Di samping itu, secara fossil fuel, penemuan cadangan minyak dunia juga terus bertambah. Gas tetap meningkat, sementara penggunaan batu bara mulai dibatasi, pemanfaatan energi semakin efisien. Ini semua yang terjadi di global, yang seharusnya secara baik kita ikuti. Sayangnya kondisi di Indonesia tidak demikian. Jadi dari sisi ketahanan energi, atau saya masih ingin melihatnya dari sisi sustainability, apakah kita melakukan sesuatu yang tepat atau tidak. Jadi ketahanan energi dalam konteks yang sempit saya tidak terlalu mendukungnya, tetapi saya mendukung ketahanan energi dari sisi sustainability. Konteksnya adalah kalau juga nanti semua itu semakin murah, khususnya dari energi terbarukan, dan itu masuk ke elektrifikasi, yang juga masuk ke arah mobilitas, di mana kemungkinan besar semuanya itu akan terjadi dalam waktu dekat ini. Pertanyaannya adalah apakah kita bisa memanfaatkan hal itu apa tidak? Mau tidak mau, kalau saya menyatakan bahwa untuk mensuplai ini semua kan secara sustainable ya, itu kan perlu investasi. Nah, apakah investasi ini bisa dipikul oleh BUMN atau negara? Saya tidak melihat itu ada kemungkinan seperti itu, apalagi dengan kondisi sekarang kita menghadapi COVID, sehingga peran swasta itu menjadi sangat utama dalam konteks. Pertanyaannya adalah apakah kita siap untuk memfasilitasi investasi yang datang dari pihak swasta, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang secara langsung maupun tidak langsung itu akan juga membantu pertumbuhan ekonomi kita, sekaligus menjawab mengenai ketahanan energi kita. Jadi saya tidak melihat bahwa kita harus punya, gitu, tapi kita harus punya akses, dan setiap saat kita butuh ada, dan pola itu bisa terjadi secara berkesinambungan, berkelanjutan, sehingga dari sisi sustainability-nya lebih terjamin, sehingga buat saya ketahanan energi itu datangnya dari sustainability, bukan hanya sekedar kita punya supply-nya di dalam negeri atau tidak. Terakhir, ini merupakan suatu poin. Kalau saya boleh mengambil manfaat atau momentum dari adanya COVID-19 ini, dengan di mana semua tempat itu melakukan resetting gitu ya, ini harusnya juga diambil momentum ini untuk sektor energi. Saya adalah seseorang yang selalu menginginkan sektor ini kalau bisa didepolitisasi deh ya, jangan lagi sektor energi ini kita betulkan dengan berdasarkan analisa teknokratik, kajian-kajian yang mendalam gitu. Kemudian dengan mudah ditumbangkan atas kepentingan sesaat yang sifatnya miopik gitu ya, short-sightedness, dengan pertimbangan politis seperti tadi misalnya. Premium itu harusnya dijawab sudah habis, tetapi dikembalikan lagi dengan konteks bahwa ini akan bisa mendukung satu kontestasi politis, gitu ya. Yang terakhir adalah apakah kita bisa nggak sih ya, misalnya mereduksi atau mereformasi subsidi harga ini menjadi subsidi bantuan langsung bagi yang berhak, sehingga tidak lagi terjadi distorsi-distorsi yang seperti yang saya sebutkan tadi, gitu ya. Konteks mengenai bagaimana sektor ini dibangun dari sisi investasinya, pengadaannya, alokasinya, pemanfaatannya. Bisa nggak sih hal ini kita hilangkan pola-pola
pemburuan rente, serta pungutan-pungutan lain yang tidak berdasar, yang mau tidak mau ini akan membawa kepada ketidakkompetitifan kita, Indonesia secara negara, dalam bentuk apapun dalam persaingan. Yang ujung-ujungnya menurut saya, karena account deficit itu datangnya bukan dari energi, tapi dari ketidakefisienan, dari tingginya biaya ekonomi kita. Artinya secara competitiveness kita itu lemah dibanding dengan negara-negara lain. Yang juga perlu kita ambil manfaat dari setelah COVID ini adalah coba kita pertahankan deh energi bersih ini. Ini sudah saatnya nih premium kita hilangkan, masuk ke energi yang berkualitas. Demikian juga untuk energi terbarukan yang seharusnya menjadi arus utama, mengingat kita sudah komit dengan hal ini. Dan dengan kalau keempat hal semua itu kita bisa lakukan, saya kok percaya betul ya bahwa investasi akan bergairah, orang akan masuk, dan sekarang ekonomi ini akan terbantu. Dan buat saya itu adalah esensi dari ketahanan energi. Bukan sekedar kita punya barangnya, tetapi kita tidak bisa compete. Pak Dirman, bagaimana, apakah saya masih punya waktu atau tidak? Untuk ini selesai sebenarnya, tapi saya sebenarnya ingin menunjukkan beberapa contoh dari itu, tapi saya sangat terbuka untuk men-share ini semua. Sementara data-data ada semua di sini. Jadi sebagai cepatnya aja, ini semua ada data, ada chart, ada ini ya, jadi semuanya tinggal dilihat, dan apapun yang tadi sebenarnya ada referensi dari apa yang saya sampaikan itu. Misalnya ini sektor industri ini yang oranye ini tidak berkembang gitu ya. Dan ada beberapa lain, masalah cadangan, masalah produksi, cadangan, investasi, dan sebagainya, dan seterusnya, pembangkit, dan seterusnya, yang ada semuanya di ini secara terpadu, yang bisa nanti oleh teman-teman semua atau Bapak Ibu sekalian untuk kalau misalnya saya bagikan presentasi ini dengan mudah melihat konteksnya dari apa yang disebutkan tadi dengan gambar-gambar atau ilustrasi-ilustrasi yang mendukung dari apa yang tadi saya sampaikan. Demikian Pak Dirman. Pak Wawan, you have still 3 minutes if you want to use. Silakan 3 menit. Let me see some of this. Jadi sektor energi, di sektor konsumsi, sektor industri itu kelihatan ya tidak berkembang. Dia dari peaknya di 2011 dia terus turun, dan di 2017 itu 16 itu bottom, coba mulai naik lagi, tapi saya nggak yakin ya apakah setelah COVID. Sementara tempat lain cukup tinggi pertumbuhannya, misalnya untuk sektor transportasi. Ini data dari SDM, jadi ini saya ngambil dari situ. Elektrifikasi ini kaitannya, kalau saya ambil dari data tahun lalu gitu ya, dari BPS, itu masih banyak rumah tangga, dengan 1,8 juta rumah tangga yang belum mendapat listrik, dengan apa yang tadi kita bilang bahwa definisinya tuh LTHSE gitu ya, yang menurut saya itu jauh dari ini tidak perlu saya rasa. Nih, perbandingan energi per kapita US nomor 1, kita lihat kalau kita bandingkan aja dengan China gitu ya. Malaysia negara kecil, penduduknya relatif kecil, tapi China itu electricity per kapitanya 5 megawatt hour per orang, sementara kita hanya 1. There is something. Kita di bawah Vietnam, kita di bawah Thailand gitu ya. Yang menurut saya, ya betul India itu secara konsumsi per kapita energinya, premium energinya lebih kecil dari kita, tapi dari sisi listrik dia lebih besar dari kita. Jadi ada hal-hal yang menurut saya perbandingan ini perlu kita lihat, karena ini merupakan cerminan dari apakah kita melakukan kegiatan ekonomi yang didukung oleh sektor energi apa tidak. Demikian Pak Dirman, mungkin nanti silakan aja kita bagikan kalau memang nanti teman-teman itu saya sampaikan ke IHN, silakan misalnya nanti di websitenya IHN untuk bisa dibagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Widiawan, terima kasih sekali membuka presentasi dengan sesuatu yang sangat men-challenge pemikiran kita. Tadi ada kata-kata yang sangat menarik dari Pak Widiawan bahwa barangkali sektor energi memerlukan satu tindakan yang disebut sebagai depolitisasi, dan
Dan berkaca dari COVID misalnya, seluruh negara yang berhasil menyelesaikannya adalah negara yang berhasil melakukan disengagement dengan pendekatan politis. Dan saya percaya bahwa semakin kritis keadaan itu memang memerlukan satu jarak dengan politisasi. Dan karena itu tadi disebutkan beberapa PR besar, itu bukan PR pemerintah semata, tapi juga seluruh stakeholders menurut saya. Karena Pak Wawan membuka dengan sangat baik bahwa ini urusannya begitu banyak. Pemerintah ada perannya, tapi juga pemain, ada juga regulator, parlemen, ada juga investor. Jadi barangkali kita masih ingat 2014 Pak Kuntoro pernah memimpin satu inisiatif namanya Bandung Skenario, melakukan skenario planning bagaimana energi ke depan, dan banyak sekali aspek-aspek yang masih relevan untuk kita kaji karena mungkin sebetulnya belum beranjak maju juga dari apa-apa yang dipikirkan oleh para ahli pada waktu itu. Dan kita akan lengkapi diskusi kita dengan mengundang Mas Febi untuk memberikan perspektif lain, terutama di bidang renewable. Kepada Mas Febi dipersilakan. You have 30 minutes maksimal. 30 menit ya, Mas Febi. Thank you. Ya, terima kasih Pak Dirman, Bapak Ibu sekalian, para senior, ada Pak Kuntoro, Pak Subroto, Pak Aris Sumarno, Pak Michael, dan rekan-rekan lain ya, yang mungkin saya tidak sebutkan satu persatu. Terima kasih Pak Dirman atas waktu dan kesempatannya. Ini sudah lama nggak bertemu, dan saya senang sekali malam ini bisa diundang dan bicara di acara IHN. Dan untuk bicara sesuai dengan topik yang mungkin yang selama saya geluti selama paling nggak 20 tahun terakhir lah ya di bidang energi terbarukan. Saya sepanjang karir saya mungkin lebih banyak di luar pemerintah ya, lebih banyak dari aktivis, tapi juga 10 tahun terakhir banyak juga bersinggungan dengan birokrasi, dengan pembuat kebijakan. Nah, kalau kita bicara soal ketahanan energi, memang ketahanan energi ini punya dimensi yang kompleks ya. Paling tidak dari observasi saya atau beberapa riset yang saya lakukan, mungkin agak sangat jarang gitu ya yang literatur yang memiliki yang membuat comprehensive assessment mengenai status ketahanan energi. Nah, ada satu penelitian terbaru yang dilakukan oleh ini rekan saya juga, mitra kami di ISR, namanya Profesor Christian Beer dari Lepranta University of Technology Finland, yang baru diterbitkan di jurnal Sustainable Energy bulan Mei lalu. Itu memang yang melihat secara lengkap aspek ketahanan energi. Jadi energy security ya. Jadi membuat namanya Global Energy Security Index, dan di situ ada penilaian terhadap 115 negara yang ada di dunia. Indonesia itu menduduki peringkat 44 dari 115 negara. Jadi tidak terlalu jelek sebenarnya. Dan kalau kita lihat aspek yang dinilai itu cukup kompleks ya. Ada 15 parameter atau cluster parameter yang dipakai untuk menilai status energy security ya. Jadi keamanan energi. Nah, yang menarik adalah dari 15 itu apa saja? Jadi aspek availability, diversity, cost, technology and efficiency, location, time frame, resilient, environment, health, culture, literasi, employment, policy, military, and cyber security. Jadi ini memang cukup kompleks dan maksud saya cukup lengkap. Tapi yang menarik adalah, misalkan kalau kita lihat siapa yang ada di peringkat 1. Peringkat 1 itu Jerman, peringkat 2 itu US. Dan kalau dilihat hasilnya, jadi saya kebetulan juga dapat semacam supplementary dari naskah ini, dan saya coba lihat gitu ya, salah satu aspek yang membuat Jerman itu nomor 1 itu karena salah satunya itu adalah aspek diversity energinya.
Nah, diversity ini salah satunya itu juga didorong karena porsi renewable energy yang lebih tinggi daripada fossil fuels. Nah, saya ingin mengangkat ini dalam konteks Indonesia dan masuk kepada presentasi saya karena kalau kita lihat sebenarnya paradigma kebijakan energi Indonesia yang berkembang sejak tahun 80-an itu nggak banyak beranjak gitu. Kita ini masih fossil fuel minded dan dasarnya adalah Indonesia dari kalau kita lihat kebijakan energi ya, ada Profesor Subroto ini saya kira kebijakan energi Indonesia pertama itu muncul pada saat Profesor Subroto menjadi Menteri SDM ya, kebijakan kebijakan umum bidang energi tahun 1981. Itu dari pendidikan saya itu kebijakan energi yang Indonesia yang paling komprehensif yang kemudian menjadi acuan untuk pengembangan kebijakan energi Indonesia selanjutnya sampai hari ini. Jadi kalau kita bicara soal diversifikasi energi, intensifikasi energi itu adalah prinsip-prinsip yang ada di KUB 1981. Ya, itu di eranya Profesor Subroto. Jadi 40 tahun lalu. Nah, paradigma itu sebenarnya karena Indonesia tahun 80-an masih kaya minyak, ya, tapi kemudian minyaknya mulai habis, kemudian mulai mengembangkan sumber-sumber non-minyak, yang ada banyak adalah batu bara. Oleh karena itu kita lihat memang ada pergeseran dari minyak ke batu bara, dan ini direfleksikan di kebijakan energi nasional tahun 2007 sebenarnya ya, Undang-Undang Energi yang kemudian keluar PP Kebijakan Energi Nasional 2014. Nah, tapi kalau kita lihat Indonesia masih melihat struktur dari kalau kita bicara soal kebijakan energi dan bicara soal ketahanan energi itu adalah fossil fuel. Nah, ini yang menjadi problematik karena kalau menurut hemat saya, dengan menjadikan fossil fuel, dan kalau kita bisa lihat ya, kebijakan energi nasional itu kan walaupun renewable naik, ya ditargetkan 2025 itu adalah 23%, tapi 77% kita adalah fossil fuel. Ya, batu bara naik, minyak dan gas yang dikurangi gitu. Minyak yang terutama berkurang, batu baranya naik. Tapi the whole Indonesian energy structure sampai dengan 2050 kalau kita lihat kebijakan energi 2014 kan itu basisnya adalah fossil fuel. Ini menjadi menurut saya di era sekarang ketika tadi Pak Widiawan juga menyebutkan soal era transisi energi, ini menjadi problem. Karena saya melihat ada kebingungan dari bagaimana mengeksekusi ini. Di satu sisi kita masih punya sumber daya seperti batu bara yang cukup besar, yang belum diekstraksi secara maksimal begitu ya, walaupun dalam 20 tahun terakhir sudah diekstraksi dan sekarang dituding-tuding sebagai sumber dari rente, dari oligarki dan lain sebagainya, dan minyak yang sudah mulai menurun. Sementara itu teknologi energi terbarukan yang sudah semakin berkembang itu tidak bisa berkembang secara optimal karena masih ada kegamangan untuk mengembangkan energi terbarukan karena masih ada kepentingan untuk mengembangkan fossil fuel gitu kira-kira. Fossil fuelnya adalah apa? Yang sekarang dominan adalah batu bara gitu. Nah, ini yang menjadi saya melihat kegamangan dari pemerintah terutama dalam 10 tahun terakhir, dan ini bisa tercermin dari beberapa data. Mungkin next ya presentasi bisa halaman selanjutnya. Nah, kalau kita lihat di sini misalkan sebenarnya dari sisi penambahan kapasitas energi terbarukan Indonesia 5 tahun terakhir itu nggak banyak. Kita hanya nambah kira-kira 1,6 gigawatt. Ya, dari 2014 ya, ini Pak Dirman Menteri Oktober 2014 sampai 2019 akhir itu hanya nambah kira-kira 1,6 gigawatt. Nggak banyak kalau dilihat rata-ratanya hanya 400 megawatt setahun. Kita bandingkan misalnya 2010-2014 itu lebih tinggi kira-kira 2,3-2,4 gigawatt dibanding 5 tahun terakhir. Nah, padahal 2014 keluar kebijakan energi nasional di mana ditargetkan bauran energi terbarukan itu mencapai 23% pada tahun 2025. Kalau dihitung dari sisi kapasitas pembangkit listrik dengan asumsi pada waktu itu pertumbuhan
pertumbuhan permintaannya kira-kira 7%, maka 23% ini tambahan 23% ini nambah dari kira-kira waktu itu 5% menjadi 23%, artinya nambah kira-kira 18%, itu setara dengan tambahan kapasitas pembangkit baru 35 gigawatt. Jadi kalau kita bagi dalam waktu 10 tahun misalnya, 35 gigawatt itu in average sebenarnya setiap tahun energi terbarukan itu harusnya nambah antara 3 sampai 4 gigawatt. Ya, tapi in reality kalau kita lihat data ini ya, dan ini data dari Kementerian SDM itu menunjukkan bahwa kita hanya nambah less than 10% dari what is needed gitu. Ya, jadi hanya nambah, dan itu pun kalau kita lihat terfokus pada teknologi-teknologi yang sudah istilahnya ya sudah dikembangkan selama ini, PLTA, PLTP, dan PLT biomasa ya. Jadi yang cukup besar itu yang nambah PLTA nambah, PLTP nambah, PLTB biomasa mulai nambah. Nah, sementara kalau kita tahu 10 tahun terakhir emerging teknologi di dunia itu yang semakin cost kompetitif itu adalah solar and wind gitu.